dari Komisi Pelindungan Anak Provinsi Jawa Barat, di mana di sebelah kiri saya ada Pak Bima dan juga beserta tim. Kedatangan dari melaksanakan pemantauan oleh Komisi Pelindungan Anak Provinsi Jawa Barat adalah terkait dengan dugaan tindak pidana kekerasan, baik kekerasan fisik maupun seksual yang diduga dilakukan oleh salah satu oknum anggota Polri. Apabila ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, waktu dan tempat kami persilakan pada Pak Bima. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sama Pak Kapolres. Kami hadir untuk melakukan kegiatan reguler kami, melakukan supervisi terkait kasus-kasus khususnya kekerasan seksual terhadap anak, ya. Nah, hasil dari pemantauan kami bahwa kinerja penyidik PPA Polresta Cirebon sudah bekerja sesuai dengan SOP. Ini untuk mengklarifikasi yang terjadi di masyarakat, ya. Jadi adanya laporan pengaduan pada tanggal 25 Agustus dari ibu korban kepada Polresta Cirebon. Penyidik melakukan penyelidikan dan pada tanggal 5 September dilakukan oleh ibu korban melaporkan dengan membuat LP resmi. 5 September penyidik bergerak dan melakukan penangkapan terhadap pelaku. 6 September ditetapkan sebagai tersangka dan 7 September langsung ditahan. Sampai dengan saat ini sudah 19 hari dilakukan penahanan. Kami mengapresiasi, ya, respon cepat penanganan kasus kekerasan seksual dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum Polri dengan dilakukannya semua prosedur yang sesuai dengan aturan, ya. Jadi Polresta Cirebon juga tidak tebang pilih, ya, baik itu pelaku sipil maupun pelaku anggota, dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi itu rekan-rekan awal dari kehadiran kita, ya. Nah, sesuai dengan hasil pemantauan kita bahwa proses pemeriksaan, proses pemberkasan terhadap kasus ini sudah berjalan dengan baik. Laporan pertama yang disampaikan oleh keluarga korban yaitu laporan kekerasan fisik. Hasil visum kekerasan fisik sudah keluar dan dinyatakan sudah siap untuk di pemberkasan, ya. Pemberkasan sudah siap ke tahap 1. Namun ada laporan berikutnya yaitu terkait laporan kekerasan seksual. Sesuai dengan prosedur, penyidik melakukan pengumpulan alat bukti, salah satunya adalah visum. Hasil visum sudah dikeluarkan, ya. Namun hasil visum sendiri belum dapat dipastikan terkait penyebab, ya, terkait penyebab yang terjadi kepada korban itu sendiri. Nah, yang perlu kita atensikan saat ini adalah karena kita lihat kasus ini sudah
menjadi konsumsi publik dan viral, kita harus pastikan demi kepentingan anak bahwa perlindungan identitas korban, perlindungan identitas keluarga korban tidak boleh dipublikasikan. Dan ini juga sudah dilakukan oleh pihak penyidik sejak awal. Ini untuk kepentingan anak. Lalu kami juga nanti akan melakukan koordinasi dengan pihak korban dan beberapa pihak lain yang peduli terhadap perlindungan anak, ya. Jadi lembaga-lembaga lainnya untuk melakukan langkah-langkah trauma healing terhadap korban ini. Jadi ini juga komitmen Bapak Kapolres dalam melakukan penanganan secara profesional tentunya, ya. Pelaku juga dihadirkan di sini. Jadi inilah bentuk komitmen para penyidik dan Polres, para penyidik PPA dari Polres Cirebon. Mungkin pembuka dari saya itu rekan-rekan, ya. Nanti kita bisa arahan dari Bapak Kapolri. Kenapa kemudian ini saya ingin pertegas kembali? Kalau kemudian tadi kita menyimak hasil telahan sekaligus juga penilaian dan juga pemantauan langsung oleh Komisi Perlindungan Anak, bahwasanya tanggal 5 dibuatkan laporan polisi dan kemudian tanggal 6 penyidik telah melakukan upaya penangkapan dan dilanjutkan dengan proses penahanan terhitung mulai tanggal 7 September 2022. Untuk tersangka sendiri sampai dengan hari ini sudah penahanan yang ke-19 hari. Artinya dalam kasus ini penyidik Satreskrim Polresta Cirebon tidak pandang bulu, tidak tebang pilih, melakukan proses penegakan hukum sebagaimana ketentuan yang ada. Kemudian juga terkait dengan penerapan pasal, bahwasanya dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan penyidik menerapkan pasal dengan pasal berlapis dan cukup berat, yaitu pasal 81 ayat 3 junto pasal 76 huruf D dan atau pasal 82 ayat 2 junto pasal 76 huruf E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Penyidik juga menerapkan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ini dengan ancaman adalah 15 sampai dengan 20. Dengan ancaman adalah 15 sampai dengan 20 tahun penjara. Kemudian juga proses penyidikan sampai dengan saat ini masih terus berjalan. Dalam kesempatan ini saya ingin menghimbau bahwasanya dalam penyidikan terhadap korban anak, utamanya adalah seluruh korban tindak pidana kekerasan seksual, kita mengikuti norma-norma ketentuan sebagaimana yang ada, mulai dari perlindungan terhadap korban, memberikan hak-hak korban termasuk juga trauma healing, dalam rangka supaya korban tidak menjadi korban yang kedua kalinya pada saat proses penyidikan itu dilaksanakan. Artinya kegiatan pemeriksaan, kegiatan pengambilan keterangan dilakukan dengan norma-norma sebagaimana standar penyidikan atas perempuan dan anak dalam rangka menghilangkan atau menghindari terjadinya trauma psikis terhadap korban. Dalam kesempatan ini, saya ingin juga menyampaikan penyidik membuka ruang, membuka kesempatan terhadap fakta-fakta baru yang akan disampaikan ataupun juga yang ingin disampaikan oleh ibu maupun juga keluarga korban. Artinya, penyidik sangat kooperatif memberikan ruang itu dan akan melakukan pembuktian atas fakta-fakta baru yang disajikan ataupun juga yang disampaikan oleh
keluarga pihak korban. Komitmen-komitmen ini menjadi sebuah konsep integritas yang dilaksanakan oleh penyidik BPA Polresta Cirebon. Saya rasa itu rekan-rekan, dan kami juga mempersilahkan untuk seluruh pihak melakukan pengawalan atas proses penyidikan ini. Artinya kita pastikan kita buka ruang-ruang pengawasan secara objektif mungkin, sehingga penyidikan betul-betul berlangsung atau terlaksana dengan transparan, akuntabel, sekaligus juga memberikan rasa keadilan. Saya rasa itu